Cuma memang badannya utuh tapi dia tidak ada kepalanya gitu kan. Kan itu yang bikin sayang banget. Kepalanya kenapa nggak ada gitu. Kami sempat berpikir apa dimakan buaya, kan kita nggak tahu juga kan. Serasa dunia ini hancur. Karena kan Udah kamu. anakku masih bayi. Belum lahir udah jadi anak yatim. Halo Mbak, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya istri dari Juan Nabai, korban meninggal dunia di kapal Rungseng. Mbak, aku izin tanya-tanya ya terkait dengan almarhum suaminya Mbak Susanti. Boleh ya Mbak ya? Mungkin Mbak Susanti bisa ceritakan awalnya tahu kabar almarhum suami Mbak meninggal tuh gimana ceritanya? Awalnya kan kami nggak tahu. Kebetulan dari keluarga saya, saya ada kakak 2 di rumah. Tiba-tiba dipanggil oleh kepala desa kami, bahwasanya ada tamu dari Kementerian Perikanan dan Kelautan datang gitu, untuk ngasih kabar duka tersebut. Dan saya kebetulan nggak diajak karena kan khawatir, karena waktu itu saya lagi hamil, jadi takut kenapa-napa juga kan. Habis itu baru kakak pulang dari kepala desa di rumahnya sana, pulang baru kasih kabar tersebut ke saya sendiri. Waktu diberi kabar itu setelah berapa lama almarhum bekerja di kapal Rungseng? Terakhir kami masih bisa chattingan itu selang 2 minggu aja, nggak ada kabar, baru kabar duka yang aku terima. Reaksi Mbak Susanti karena kan nggak datang langsung ya, ke kepala desa itu, tapi lewat kakak. Ya. Gimana reaksinya Mbak mendengar kabar itu? Waktu itu kan malam hari kan, ya jadi kan kan lagi hamil juga, jadi pas begitu dengar kabar kan aku langsung ngeblank, nggak bereaksi apa-apa kan. Jadi cuma satu malam tuh aku cuma diam, nggak ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diam. Kan paling yang nangis cuma mama aku sama kakak di rumah aja yang nangis. Aku masih shock, tadinya antara percaya sama enggak kan. Terus karena lagi hamil juga kan, kebawaan hamil juga mungkin jadinya campur aduk perasaan aku waktu itu. Cuma shock, nggak ngomong apa-apa, blank semuanya, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma shock aja. Sampai baru paginya baru pecah nangis di pagi harinya. Jadi di malamnya itu cuman diam, tidur ayam, nggak bisa tidur juga. Intinya satu malam tuh nggak bisa nangis, mau nangis nggak bisa. Gitu. Mbak Susanti, nanti kalau misalnya mau break, mau berhenti dulu nggak apa-apa, bilang aja ya. Atau kalau mau minum nggak apa-apa, bilang aja dulu gitu. Atau kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut Mbak terlalu berat, kita bisa skip, ganti pertanyaan. Kalau boleh tahu, waktu itu Mbak hamilnya sudah berapa bulan, dan kabar dari KKP itu yang dikabarkan apa, Mbak? Jadi kan begitu suami pamit dari rumah itu sebetulnya aku udah hamil tapi belum tahu kan. Jadi pas suami meninggal itu aku udah hamil, ternyata udah hamil 2 bulan gitu. Dan dari kabar KKP, jadi intinya dia memastikan kalau nama ini, foto ini adalah suami Mbak atau enggak kan gitu. Ya karena ya namanya suami kan kita tahu ya badannya kayak apa, bajunya gitu. Ya langsung mengenali. Kan fotonya banyak kan, ada foto yang udah di darat, foto yang masih di air, masa
masih diangkat gitu sama terpal gitu kan. Itu cuma memang badannya utuh tapi dia tidak ada kepalanya gitu kan. Kan itu yang bikin sayang banget. Kepalanya kenapa nggak ada gitu. Sama ini dadanya sampai ke paha depan itu kan memar, masih merah juga kan. Banyak dari kakinya gitu, sama ini jarinya itu udah keluar tulangnya juga, sama ini tulang leher tuh dia lurus gitu kan garisnya. Kenapa kepalanya bisa nggak ada kan gitu. Dan waktu itu kurang lebih aku menerima beritanya tuh tidak ada tanda-tanda kekerasan katanya gitu kan. Saya rasa nggak mungkin kan. Mbak mau break dulu? Jadi kan banyak yang janggal juga di situ. Kami sempat berpikir apa kayak gini kondisinya kalau dimakan ikan, katanya apa dimakan buaya, kan kita nggak tahu juga kan. Apakah katanya kena baling-baling katanya gitu, nggak tahu juga gitu. Kenapa dimakamkan di sana juga kan. Karena katanya udah nggak memungkinkan, badan udah busuk gitu kan, makanya nggak bisa dibawa ke sini, langsung dimakam di sana. Ya intinya itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Apa yang pertama kali ada di pikiran Mbak Susanti setelah mendengar kabar itu? Serasa dunia ini hancur. Karena kan masih hamil itu kan harusnya kabar gembira kan. Jadi aku mikirin apa ya, nanti nih kalau sudah lahir anaknya masa depannya kayak apa, aku mikirnya ke situ. Jadi kan aku nggak mikirin apa-apa, yang penting aku mikirin badannya sehat biar aman gitu kandungannya gitu. Jadi sebisa mungkin nggak terlalu berduka kali, walaupun berduka kan, karena aku mikirin kandungan, jadinya nggak mau, takutnya nanti jadi gila gitu kan. Maaf ya. Jadi yang mikirin kandungan jangan terlalu berduka kali, yang penting bisa lahir selamat gitu. Nanti berdukanya mikir belakangan gitu. Aku mikirnya kayak gitu aja. Memang ya dunianya hancur sudah, nggak mau gimana lagi, mikirin masa depannya lagi. Sudah sekarang sendiri kan, santunan ataupun yang lainnya, kompensasi atau apapun nggak ada, karena kan dari pihak PT-nya pun seperti ingin melarikan diri kan gitu. Jadi nggak menerima apa-apa. Bahkan kabar kematian aja kan kami nggak tahu kan dari PT kapalnya kan, kami nggak tahu. Tahu-tahu kan dari Kementerian KKP-nya itu. Mungkin kita bisa agak kembali ke awal ya, waktu pas Mas Juwana itu mulai mendaftar menjadi ABK gitu. Mbak Susanti tahu nggak kira-kira waktu di awal itu proses rekrutmen Mas Juwana Bay itu seperti apa? Jadi pagi-paginya tiba-tiba suami bilang, aku dapat kerja di kapal Cumi gitu, lewat Facebook kan. Ada kasbonnya juga 4 juta gitu. Kan waktu itu lagi bulan puasa kan, udah mau lebaran. Jadi kan biar katanya aku di rumah ada pesangon atau apa kan, dia mau berangkat gitu. Tanggal 23 Maret itu dia katanya mau dijemput sama travel gitu. Cuma memang aku agak berat karena kan karena jauh juga laut kan gitu. Cuma memang katanya mau diberangkatkan ke Jakarta, suami bilang, makanya pamitnya sama keluarga ke Jakarta gitu. Tiba-tiba besokannya pagi-pagi pihak calon dia telepon tiba-tiba, mau jadi berangkat apa enggak gitu. Suami tuh
panik. Dia jadi berangkat apa enggak, karena katanya travelnya mau dekat rumah kita, kalau jadi sekalian berangkat gitu. Panik juga, mau nolak gak enak gitu kan. Udah pamitan, semuanya pamitan. Agak berat, tapi nangis juga aku pas pamitan. Berangkat. Udah berangkat lah. Setelah 1 jam, aku tanya, aku WA, udah sampai mana gitu kan. Dia bilang udah sampai Semarang. Dalam hati aku, kenapa ke Jakarta kok larinya ke timur, ke arah Semarang gitu kan. Aku kenapa ke timur, kata dia gak tahu juga. Ya udahlah, itu sebenarnya udah feeling tapi gak sadar. Lalu beberapa menit lagi aku tanya lagi udah sampai mana. Kata dia udah sampai Demak, kalau nggak salah kan, Demak atau Demak Kudus gitu ya, kalau nggak salah. Kok makin ke timur, ini bener apa enggak gitu. Dia sempat bilang ini kayaknya kena tipu atau enggak gitu kan. Suami sempat bilang gitu waktu itu. Pas udah sampai di Kota Pati, baru dia udah sampai mana gitu kan. Ini udah sampai di tempat mes gitu. Waktu itu ya udah sampai di Patinya itu. Waktu pertama kali direkrut, Mas Juwana Baik sempat cerita nggak yang dijanjikan itu kerjanya di kapal apa, menangkap apa, di perairan mana? Jadi pas waktu diskusi kami di rumah itu kan dibilangnya pamit ke Jakarta, jadi kami tahunya ke Jakarta aja, jadi nggak tahu nama kapalnya kemana. Beberapa hari dia udah meeting di Pati, katanya mau berangkat ke daerah perairan Merauke gitu. Nah disitulah baru kok ke Papua jauh kali gitu kan. Jadi sempat ragu juga suami mau berangkat apa enggak. Kan kalau mau pulang pun harus ganti biaya travel atau makan juga kan. Jadi nggak ada uang juga kan. Aku tanya, kalau ke Merauke mau apa enggak, mau kerja apa enggak gitu kan, aku tanya gitu. Dia bilang kalau kerja sih semangat aja gitu. Ya, sampai di situ aja. Berarti Mas Juwana Baik juga kaget ya kalau itu kapalnya tuh nanti akan sampai Papua gitu. Iya. Dia tidak menyangka kalau akan sejauh itu berarti ya. Nah, setelah dari Pati itu, Mbak diberitahu oleh Mas Juwana Baik kalau mereka akan berangkat dan itu di perairannya di dekat Papua gitu ya. Masih komunikasi setelah itu? Waktu itu masih komunikasi 2 atau 3 kali, nunggu beliau kalau udah ada sinyal aja. Kalau nggak ada sinyal nggak kasih kabar. Chat terakhir itu di tanggal 9 April 2024. Dia tiba-tiba tuh tanpa basa-basi dia bilang, aku ini mau dijual ke kapal Cina katanya gitu. Minta kirimin uang buat pulang gitu. Tolong pinjam ke siapa aja gitu kan kalau bisa. Aku kan kaget juga, ini bener apa enggak gitu. Dia sempat bilang juga ini beneran nggak bohong gitu kan. Jadi aku tanya juga, ini kejadian ini dari kapan gitu kan. Dia bilang udah 3 hari yang lalu. Kan kebetulan 3 hari yang lalu nggak ada sinyal, nggak bisa ngubungin kan. Udah 3 hari yang lalu, cuman aku nggak ngomong. Cuma ini terpaksa ngomong karena dia dari pagi ke sore itu belum dikasih makan, udah nggak tahan gitu kan. Ini aja kami mau melompat, mau ke arah Pulau Dopo, dia bilang gitu. Aku jawab gini, itu laut itu bahaya gitu. Jadi dia sempat ada juga chatnya. Ya, jadi mau gimana? Kamu mau ini Jadi mau biarin aku mati di sini gitu. Ada kok chatnya Kak di situ. Dia sempat bilang gitu juga. Jadi kan namanya lagi genting, kebawa emosi juga kan. Jadinya bingung ini aku mau cari uang kemana buat dia pulang gitu kan. Uang tuh waktu itu tinggal 500.000. Jadi waktu itu dia coba ini lihatkan map dulu Pulau Dopo itu ada penghuninya atau enggak gitu.
Jadi aku screenshot lah, aku kirim ke dia. Kan memang agak padat juga kan. Belum ada balasan sama sekali. Itu aja terakhir. Selama 2 minggu nggak ada kabar itu kan aku mikirnya mungkin dia udah balik kerja lagi, nggak ada sinyal, jadi nggak bisa menghubungi. Yang aku tahu sampai baru dapat kabar duka itu seperti itu. Sebetulnya apa sih yang dituntut dari keluarga? Yang dituntut itu sebetulnya kalau nyawa yang dibilang itu berat. Jadi nggak tahu lagi lah mau ngomong apa-apa. Dari pihak kapal pun nggak ada yang bertanggung jawab. Nggak ada yang berusaha datang ke rumah mau buat jelasin kejadian apapun. Karena kan kalau kami nuntut pun nanti di sananya juga mengelak juga kan. Karena kan dibilangnya melompat-lompat sendiri kan gitu. Nggak tahu juga menuntut apa. Nuntut seadil-adilnya mungkin sama ini. Dari bawah, dari agen sampai ke atasnya tuh harus ditangkap, dimintai keterangan yang sedetail-detailnya dan sama, karena kan kami menduganya ini karena dibunuh gitu, bukan karena kecelakaan kena apa gitu. Jadi aku mintanya pun juga harus diautopsi atau apa. Jadi kan sebab kematiannya kan tahu, kalaupun kecelakaan rasanya nggak mungkin. Ada lagi nggak yang Mbak inginkan sebetulnya? Karena kalau dari cerita Mbak kan, Mbak bahkan belum pernah mengunjungi makamnya Mas Juanabe yang di sana ya, di Maluku. Ya mungkin harapan aku ya pengen melihat makamnya dan memulangkan jenazah ke kampung halaman lalu dikubur di sini. Kan bagaimanapun kan dia ada anak kan gitu. Kalau aku cuma sendiri nggak apa-apa kan Kak. Jadi buat anak nanti kalau udah besar kan bisa lihat makamnya ayahnya dari dekat kan gitu. Karena ini jauh banget dari Jawa ke sana dekat Papua. Aduh, nggak bisa jauh. Karena anak, jadi aku kadang takut malu nanti anaknya nggak punya ayah. Oke, break dulu bentar kali Mas. Minum ya. Mau minum satu? Oke, it's okay. Nggak usah, udah cukup ya. Udah. Udah kamu. Anakku masih bayi. Belum lahir tuh jadi anak yatim. Belum ngerti apa-apa anaknya. Aku pun kadang nggak sanggup natap matanya.